Oke, pada video kali ini kita akan coba ya buat sebuah aplikasi arti nama yang sering berkeliaran di TikTok saat ini ya. Jadi misalnya saya buat sini nama saya sendiri April Ramdis, nanti akan keluar ya terbuka atau pelindung, kemudian Nur Hayati seperti itu ya, atau Siska Apriani. Nah, Dewi Bulan terkenal itu artinya ya. Dan ini kalau kita perhatikan misalnya Nur Hayati itu artinya cahaya, kemudian kehidupan itunya Hayati ya, itu arti kehidupan, atau nama yang umum misalnya Yusuf itu nama nabi, atau Zikri ya, Zikri itu nama laki-laki modern yang artinya selalu mengingat Allah. Apabila kita perhatikan itu akurat ya, seperti itu. Nah, untuk catatan teman-teman, nanti file ini saya berikan, tetapi untuk database namanya tidak saya berikan ya. Nah, teman-teman kalau mau pengen ada databasenya silahkan teman-teman isi, tapi kalau mau praktis teman-teman bisa membelinya dari saya melalui akun Dana. Bagaimana cara pembeliannya silahkan teman-teman cek di deskripsi. Tonton video ini sampai selesai dan let's go. Baiklah, untuk membuat aplikasi ini kita harus membuat database-nya dahulu. Jadi di sini saya punya dua sheet database dan sheet arti nama. Pada sheet database itu saya sudah punya nama-nama secara singkat saja. Kemudian nanti ini ada artinya. Ini saya dapat dari internet. Makin banyak teman-teman punya database di mana ada arti dan namanya, nah nanti hasil pencarian teman-teman makin baik. Kemudian di sini ada sheet arti nama. Pada sheet inilah nanti kita akan menginput atau mengisi aplikasi arti nama tersebut. Kemudian dikarenakan kita menggunakan makro, teman-teman harus mengaktifkan makronya ya. Untuk mengaktifkan makro itu kita bisa ambil file, kemudian di sini ada option sebenarnya ya. Kita ambil saja more, nanti di sini ada option di bawah. Kemudian nanti kita akan temukan di sini ada namanya Trust Center, kita ambil saja pada Trust Center settingnya. Dan kita pilih pada makro settingnya. Nanti kita centang pada enable VBA makro. Kemudian silahkan teman-teman okekan saja langsung dan okekan. Kemudian karena kita juga menggunakan makro, kita harus menyimpan data-data atau file Excel kita ke dalam file yang mendukung makro. Jadi kita tinggal save saja, save as. Di sini saya gunakan F12 pada keyboard, jadi nanti akan melakukan save as sendiri ya. Di sini pada save as type-nya kita pilih, kemudian yang akan kita simpan yaitu pada makro yang berekstensi XLSM atau XLSB. Jadi hanya dua tipe file Excel ini saja yang mendukung makro ya. Tapi biasanya saya itu menggunakan Excel Macro Enable Workbook atau XLSM. Nah, di sini saya sudah tukar ya, save STP-nya udah menjadi XLSM. Lalu saya save-kan. Nah, barulah kita bisa masuk ke cara pembuatan aplikasinya. Teman-teman silahkan membuka jendela makronya dengan menekan Alt F11 pada keyboard. Nah, bisa terbuka seperti ini ya. Atau teman-teman bisa melakukan klik kanan pada sheet-nya. Jadi teman-teman klik kanan sheet-nya ini, kemudian di sini ada view code. Silahkan teman-teman buka view code-nya, nanti akan terbuka juga. Apabila di sini tidak tampil ya pada project VBA-nya, misalnya terclose seperti ini, itu teman-teman bisa ambil pada view, kemudian silahkan teman-teman mengambil pada project explorer-nya, nanti akan kelihatan seperti ini. Nah, di sini kita akan ditampilkan beberapa sheet yang sudah kita punya. Di sini sheet 1 yaitu sheet DB ya. Kemudian kita ada sheet 2 namanya sheet arti nama yang ini ya. Jadi kita akan bekerja nanti di sheet 2. Nah, kita double klik pada sheet 2, nanti akan masuk ke sheet 2. Kenapa kita mengambil sheet? Karena pada sheet ini ada namanya event. Jadi di sini kita ubah dulu menjadi worksheet. Nah, dikarenakan di sini kita mau melakukan eventnya ketika data berubah, maka pada event yang sebelah kanan ini kita pilih yang ini ya. Kita ubah menjadi change. Jadi nanti akan terbuat sini private sub worksheet change. Jadi yang di bawah ini kita hapus saja. Kemudian pada event change ini juga ada namanya target ya. Jadi target seperti ini. Nah, ini hanya ada pada worksheet yang change-nya saja, yang terjadi perubahan saja. Pada tempat lain, pada modul lain itu tidak ada. Jadi target ini misalnya kita buat target, kita buat warna inter, jadi color.
Jadi untuk membuat warna seperti ini ya, kita acak saja warnanya apa gitu kan. Nah, ketika saya mengklik pada suatu sel pada sheet ini ya, saya klik seperti ini, dia akan berubah warnanya sesuai di mana posisi saya melakukan perubahan. Jadi itu yang dimasukkan target, kemudian intercolor itu merubah warnanya. Misalnya saya ubah di sel C7, nah dia akan berubah ya. Dan begitu juga pada sel-sel yang lainnya. Nah, dia akan berubah pada seluruh worksheetnya. Kemudian dikarenakan kita mau merubahnya saja atau terjadi eventnya pada sel B3 sampai sel B500 row misalnya gitu kan, maka kita akan membatasinya dulu. Kita batasi dengan seperti ini ya, namanya intersect. Kita buat dulu area batasannya ya. Kita buat di sini area batas, dimana area batasnya itu adalah intersect. Jadi kontrol spasi nanti otomatis keluar ya, auto complete-nya atau apa itu. Jadi di sini ada intersect, kemudian dimana nanti yang akan terbatasi adalah targetnya, yang akan kita lihat di mana batasnya. Kemudian batasannya itu adalah pada sheet 2. Jadi sheet 2 ya, arti nama ini sheet 2. Kita buat sheet 2. Kemudian ranknya yaitu pada B3 hingga B500 row misalnya gitu kan. Pada B3 hingga B500 ribu row, soalnya rata-rata row itu 1 juta, kita buat 500 saja biar aman, 500 ribu ya. Tutup kurung lagi satu. Nah, ini area batasnya. Kemudian karena ini berupa rank yang merupakan suatu objek, sebaiknya kita buat di sini penamaannya set seperti itu ya, lebih tepatnya. Kemudian di sini kita buat dim area batas as rank ya. Kemudian kita buat juga option explicit agar kita lebih memastikan bahwa setiap data kita itu sudah diberi variabel secara proporsional ya. Kita buat option explicit. Nah, seperti ini. Ini belum selesai ya. Nah, barulah kita buat di sini suatu penlogikaan ya. Jika area batas is nothing, dan ketika area batas tidak ditemukan, maka yang terjadi adalah exit sub. Else, selain itu maka dia akan melakukan perubahan warna yang ini ya. Kita tutup dengan if. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya double klik pada kolom C, itu tidak terjadi apa-apa ya. Tetapi ketika saya klik pada kolom B, itu baru terjadi perubahan warna. Jadi hanya pada rank sel B3 hingga B500.000 saja bisa terjadi suatu event ya pada sheet ini. Pada sel-sel yang lain itu tidak bisa terjadi event. Oke, kita sudah punya pembatasan di sini ya. Ini tampilannya saya kecil saja ya, biar lebih besar melihat pada scriptnya. Nah, di sini kita inginkan pada targetnya bukan terjadi warna ya, tetapi pada targetnya atau pada B3-nya itu atau pada namanya itu nanti terartikan otomatis sesuai nanti dengan database. Pada sheet database yang ini ya akan mencari otomatis. Nah, untuk itu kita contohkan di sini, saya buat di sini Apri Abdul Zikri. Nah, di sini saya harapkan pada target nanti itu setiap katanya atau misalnya Apri 1 itu akan mencari dulu ke sheet database, kemudian nanti Abdul mencari lagi ke sheet database, kemudian Zikri mencari lagi ke sheet database. Untuk itu kita harus memisahkan antara suku katanya. Kita bisa memisahkannya dengan tulisan split. Tambah split yaitu target. Di mana delimiternya? Di sini ada delimiter. Delimiternya itu adalah spasi. Nah, kita buat saja namanya di sini pisah nama. Nah, kemudian kita beri penamaan nama pisah nama ini di sini di pisah nama. Dikarenakan di sini dalam bentuk array, kita buka kurung yang menandakan array ya, as string. Jadi string ini adalah berupa teks. Jadi karena isinya berupa teks dalamnya ini, maka kita buat teks. Kemudian
apabila teman-teman mau mengambil nama APRI ini, itu bisa gunakan seperti ini ya, bisa nama, kemudian kita masukkan indeksnya. Indeks yang pertama ini adalah untuk mengambil APRI adalah 0, kita tutup kurung, jadi ini sudah mengambil yang APRI saja. Misalnya kita melakukan di sini, kita expose datanya yang ini ke sel C3, kita contohkan ya, sheet 2 rank C3, itu isinya ini ya, kita double klik, kita pisahkan, itu mengambil APRI ya. Apabila kita mengambil satu seperti ini, itu nanti akan mengambil Abdul, nah seperti itu ya. Kalau kita mengambil dua, maka akan mengambil nanti Zikri. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwa indeksnya untuk sebuah array split itu dimulai dari 0. Kemudian untuk menampilkan masing-masingnya itu bisa kita klik pada masing-masing indeksnya ya, dari 0 sampai terakhir. Untuk itu kita bisa melakukan looping namanya. Kita lakukan looping saja dengan for ya. Di sini for, kita contohkan saja nama loopingnya ada i. For i sama dengan kita mulai dari 0 to ubon. Jadi ubon itu up ya, up paling up to nilai terbesar dari sebuah array. Jadi arraynya yaitu pisah nama. Nanti dia akan menghitung otomatis berapa sih angka terbesar dari atau array terbesar dari pisah nama ini. Seandainya dia ada tiga nama sebetulnya APRI Abdul Zikri, berarti yang paling terbesar ada 2. Kalau seandainya bertambah misalnya Abdul Zikri ya, sepertinya bebas saja ya, itu dia akan membaca ubonnya adalah 3 ya, karena di sini 0, 0, 1, 2 dan 3. Ini saya lupa tutup dengan next i. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mau melihat hasilnya nanti seperti apa, ini bisa kita ubah menjadi i, c nya ini menjadi i. Kita buat n dulu, i ditambah 3 ya, ditambah 3, kemudian ini kita ubah menjadi i. Nah, apabila kita jalankan, kita double klik nanti, oke, ini belum, saya stop dulu, karena kita sudah menambahkan i. Di sini kita sudah membuat option explicit ya, dimana nanti dia akan meminta variabel dari masing-masing yang telah kita buat. Ini adalah berupa angka ya, karena 0 sampai jumlah indeks terakhir ya. Jadi kita buat di sini dim, oke salah, dim i as, kita buat sini yang single saja. Jadi single ini kecil memori yang terpakai, karena kita memang tidak membutuhkan memori sangat banyak. Nah, ini bisa kita double klik, nanti dia akan terbuat satu persatu seperti ini, terpisah satu persatu. Nah, ini pemahamannya. Kemudian dari hasil pisah inilah, misalnya APRI baru kita cari nanti ya ke si database apa artinya. Kemudian nanti Abdul kita cari di satu di database apa artinya, seperti itu ya, satu persatu kita cari. Untuk menentukan di mana batasan kita akan mencari, jadi di sini pada sheet database. Nah, sheet database ini biar dinamis batasan kita nanti, karena bisa jadi kita akan menambahkan beberapa nama lagi atau mengupdate arti nama kita, bisa jadi nanti sampai sangat banyak kan. Nah, biar tidak pusing, kita buat saja suatu function. Kita buat function nanti di sini ya, kita klik kanan, kita ambil insert, kita ambil modul. Nah, pada modul ini kita buat saja namanya function ya, sini function baris akhir, nanti akan ditutup dengan end function. Di sini functionnya di sini string ya, nama variabel atau deklarasinya. Di sini baris akhir adalah buat set ya, set baris akhir dari set 1. Jadi untuk kita lihat lagi
untuk seed 1 yang seed DB itu berada pada seed 1, maka kita buat nama seed 1 dimana dimulai dari A ya, seed 1, kemudian dari A. Kalau teman-teman membuat 500.000 warga seperti itu ya, itu tidak masalah ya, nanti dia akan memilih ini kekurangan rank ya, rank. Nah itu tidak masalah ya, dia akan memilih 500.000. Cuman saya pinginnya di sini teman-teman lebih mengambil ke langsung data yang terakhir, jadi row yang terakhir itu bukan 500.000. Kita lihat yang terakhir itu adalah 1.000.000 sekian ya, dan masing-masing office itu berbeda. Office 2007 itu rownya berbeda, office 2021 nanti juga akan berbeda berapa jumlah row-nya yang ada atau berapa jumlah row baris yang ada. Untuk itu ini bisa kita ganti biar dinamis, nantinya kita ganti dengan jumlah row seluruhnya ya. Kita buat di sini rows count, jadi akan menghitung seluruh rows-nya. Kemudian setelah itu, setelah kita pilih pada rows terakhir kita inginkan, dia akan ke atas otomatis. Ke atas otomatis kalau pada keyboard itu kontrol tanda panah ke atas. Nah otomatis dia akan mengambil ke sheet A5910 ya. Nah untuk ledakan ke atas otomatis itu pada scriptnya itu kita buat n scale up ya. Nah ini jadi otomatis dia pada function baris akhir ini akan mengambil pada baris yang terakhir pada sheet 1 yaitu sheet DB. Nah kita buat function ini pada model karena model ini sifatnya umum atau public ya, jadi bisa dipanggil pada sheet mana saja. Itu berbeda pada sheet 1 atau sheet 2 itu sifatnya privat. Apabila kita buat suatu function atau suatu data script itu tidak bisa dipanggil pada sheet lainnya, hanya bisa dipanggil pada sheet itu saja. Nah kita masuk lagi ke sheet 2, kita ambil arti nama di sini ya. Di sini pada loopingnya tadi, pada for i-nya tadi kita buat set area cari, dimana kita akan melakukan pencarian. Di sini yang akan kita lakukan pencarian yaitu pada area sheet 1 ya, sheet DB ini, maka kita buat di sini sheet 1 rank. Kita mulai dari A2 ya, kita buat A2 sampai A akhir ya, sampai dengan baris akhir ya, baris akhir yang sudah kita buat functionnya tadi ya, dimana yang akan kita ambil dari baris akhir tersebut adalah row-nya seperti ini. Jadi kita sudah dapat area pencariannya. Jangan lupa kita buat deklarasinya di area cari ya, cari itu as rank. Nah setelah kita mendapatkan area cari, maka kita akan melakukan pencarian ya. Di sini kita melakukan set cari, dimana area yang akan kita cari yaitu area cari yang ini ya, area cari. Oke, area cari ini saja. Kemudian kita akan melakukan pencarian. Data yang akan kita lakukan pencarian yaitu yang ini, yang pisah nama sesuai dengan i-nya. Kemudian afternya kita kosongkan saja. Kemudian untuk login-nya kita ambil yang nilainya saja, SL value. Kemudian logout-nya kita ambil XL. Oke, wall. Nah, tutup kurung. Kemudian hasil cari ini ada kadang-kadang ditemukan, ada yang tidak. Biasanya pada ADF ini otomatis tidak ditemukan ya, karena memang pada sheet DB atau sheet database ini tidak ada yang tulisannya atau pencariannya ADF yang di sini ya, tidak ada nanti ADF. Nah apabila tidak ditemukan biasanya nanti akan mengalami error ya. Untuk itu kita buat sebuah argumen. Sebelumnya untuk set cari ini kita buat deklarasi dulu, dim cari as rank.
Oke, kita buat argumen apabila cari is nothing, then kita tutup dulu dengan and if kemudian dia akan keluar ya, exit sub kalau hasilnya nothing ya, atau tidak kita exit sub tetapi hasilnya atau hasil dari seed rank C3 ini yaitu sebuah tulisan ya, kontrol kita pastikan sebuah pesan data tidak ditemukan, else selain itu barulah dia akan keluar namanya ya, dimana seed rank C1 C3 itu nanti hasilnya yaitu cari ya. Kemudian cari ini dia akan hasil cari ini ya, hasil ini dia akan mengambil baru di kolom A nya, kolom pencariannya, hasil pencariannya. Nah, kita harapkan nanti pindah ke kolom atau satu kolom ke sebelahnya, kita bisa gunakan offset dimana hasil cari nanti kita row-nya itu tidak mau berubah ya. Kemudian untuk kolomnya kita buat satu karena dia ke kanan, satu kolom saja, satu tutup, selesai. Nah, di sini apabila kita buat seperti ini dia akan terbuka ya. Yang Apri ini artinya terbuka, Abdul hamba Allah, Zikri nama bayi laki-laki modern, dan ADF ini datanya tidak ditemukan. Kita contohkan lagi di sini, misalnya Maulana Zikri Ananda. Yang Maulananya data tidak temukan, Zikri nama bayi modern, Ananda artinya sukacita atau kebahagiaan. Nah, apabila teman-teman pengen tetap ditemukan nih untuk data yang ditemukan, hasilnya nanti diharapkan acak saja dari hasil arti ini, kita bisa ubah yang ini, kita buat data acak. Jadi kita ambil sheet 2 di mana ranknya itu dari B ya, dari B kita mulai dari B, kemudian N. Di sini kita buat function saja, block function, worksheet function yang akan diambil ada run between ya, function run between. Kita mulai dari 2, dimulai dari 2 karena di sini ini dimulai dari row kedua ya, dan diharapkan nanti berada di baris akhir ini ya, sesuai dengan baris akhir. Maka di sini kita buat baris akhir yang diambil row-nya. Nah, kalau terlalu panjang hasilnya lihat rumusnya, lihat scriptnya ini bisa dikebawahin ya. Kita buat underscore, kita enterkan saja. Jadi underscore ini agar rumus yang terlalu panjang dilihat ke kanan itu bisa ke bawah. Dengan cara ini maka akan selalu ada data yang ditemukan. Oke, ini masih ada kesalahan sepertinya. Di sini sheet 2 seharusnya sheet 1 ya, sheet 1 karena DB ini berada di sheet 1, sheet DB ini. Oke, ini kita ubah menjadi sheet 1. Oke, kita ubah lagi. Nah, baru pemidato. Jadi yang Maulana yang tidak ditemukan tadi itu akan menghasilkan juga, tetapi hasil pencariannya itu secara acak. Nah, sekarang kita akan memasukkan hasil ini tidak ke dalam satu row seperti ini, tapi langsung dalam satu sel saja. Jadi kita akan menampungnya dulu dalam suatu wadah. Kita buat saja namanya hasil. Dibuat dulu arraynya ya. Kita masukkan ke dalam satu array redim. Jadi untuk masuk ke dalam satu array, dikarenakan kita melakukan looping, jadi di for ini melakukan looping ya, agar hasil looping sebelumnya atau hasil pencarian sebelumnya itu tidak hilang atau masih tersimpan, kita buat di sini preserve di mana kita tampung nama arraynya dengan hasil sesuai dengan i ya, sesuai dengan i yang ini, sesuai dengan i. Kemudian di sini
kita beri deklarasi untuk hasilnya. Jadi hasil di hasil dalam berupa array kita masukkan berupa string, berupa teks ya. Kemudian hasil ini kita copy ke sini. Oke. Nah, ini juga ya. Kita pindahin ke sini. Oke. Kemudian jangan lupa ini ready first of all. Sekarang sudah tertampung ke dalam namanya hasil. Barulah kita outputkan atau kita gabungkan lagi ya. Karena ini datanya masih terpisah-pisah ya, karena udah di split di atas tadi. Ya, di split ini kita gabungkan di sini. Berarti pada target offset sesuai dengan target sebelah kanannya. Target offset 01 itu nanti akan menghasilkan dari cari tadi, bukan dari cari, dari hasil tadi. Oke. Nah, ketika kita klik, oh ini di join dong. Oke, ini kita join dulu, lupa saya join dari hasil dengan delimiternya. Ada delimiter ya, delimiternya saya buat saya koma, kurung. Nah seperti ini. Ini apabila saya lihat ini nanti akan masuk dalam ini ya, hati yang cerah dan yang berubah terus ya, karena Maulana itu tidak ditemukan atau Maulana saya hapus, itu akan keluar ya nama bayi laki-laki. Kemudian misalnya di sini Nur Hayati, keluar ya nama nabi kehidupan. Seharusnya ini ditemukan ya. Nur Hayati, Nur itu cahaya sebenarnya ya. Hayati, Nuh nih saya buat seharusnya Nur. Nuh memang nama nabi, Nur untuk itu cahaya. Nur Hayati. Oke, udah tepat ya, udah pas. Oke, secara garis umum ini sudah jadi ya, tetapi apabila teman-teman mau terlihat keren ya, misalnya saya buat sini nama salah saja dulu, nanti akan keluar angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kita bisa buat seperti ini ya. Untuk target offsetnya ini kita buat -1. Kenapa -1? Karena nanti kita akan mengambil data ke sebelah kirinya ya, akan kita isi data sebelah kirinya. Maka kita bisa buat di sini target rows dan diambil row-nya saja, row, dimana dia akan mengurangi dengan 2 karena kita mulai dari row kedua 2, maka dengan ini ketika kita ubah itu menjadi 1, 2 dan seterusnya, berisi otomatis. Nah, apabila teman-teman mau memberi warna bisa juga kita buat saja sini sheet 1, bukan sheet 1 ya, tapi sheet 2, karena kita bekerja atau arti nama ini itu ada di sheet 2. Sheet 2 rank dari A ya, dari A dimulai sesuai dengan targetnya, dari A target row hingga N sampai C sesuai dengan target row. Dimana kita akan memberi warna, kita lihat color, warnanya anggap saja ini dulu. Jadi ketika kita isi dia akan berwarna ya. Nah, kita inginkan warnanya berubah-ubah, kita bisa buat sebuah worksheet function, kita kebawahkan saja, kita buat underscore, kita buat ke bawah worksheet function, bukan worksheet change tapi worksheet function, dimana yang akan kita gunakan functionnya itu range between, dari saya anggap saya dari 25.000 sampai nanti 65.000. Nah seperti itu, jadi akan berubah warnanya otomatis ya. Nah ini disesuaikan saja oleh teman-teman, mau dari 35 bisa juga
25.000 sampai 65 bisa juga nanti agar warnanya lebih cerah, lebih terang ya. Jadi apabila di sini saya buat Ayub Al-Fatih nanti keluar ya. Kemudian apabila teman-teman tidak mau koma, maunya alinea baru, ini kita ubah jadi menjadi char 10. Nah, udah berubah ya. Ini bisa ubah menjadi Nur Hayati tadi, Nur Hayati, Amelia, Sylvia, Eka Putri. Tadi pertama akan keluar arti-arti nama yang sesuai dengan database kita. Jadi semakin baik database kita atau semakin banyak database kita berisikan nama dan artinya, nanti hasil pencariannya akan semakin akurat. Tinggal kita mempercantik saja. Misalnya teman-teman membuat di sini sebuah informasi ya, cari tahu arti nama misalnya seperti itu. Oke, teman-teman perbesar ukurannya bisa seperti ini. Cari tahu arti nama Anda, silahkan ketik nama Anda di kolom komentar. Nah, ini lebih memancing pengguna TikTok biasanya untuk melakukan pengetikan di kolom komentar. Tinggal kita perbesar tulisannya, dan ini save-nya kita cari yang lebih bagus. Nah, demikian aplikasi ini dibuat. Untuk database-nya itu tidak saya berikan ya. Kalau teman-teman mau meminta yang database-nya ini ada biaya, yaitu sebesar 10.000. Silahkan teman-teman mengirimnya ke aplikasi Dana. Cek di kolom deskripsi bagaimana cara pembayarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.